Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ini saya sedang mengedit bukunya Ustadz Dr. Andang ya, pakar nuklir yang kita miliki. Editannya sudah sampai pada bab 5, kedudukan wahyu dalam epistemologi ilmu pengetahuan Islam. Bukunya ini nanti insyaallah akan diberi judul, ya meskipun belum fix ya, masih harus dikonsultasikan kepada beliau. Akan kami beri judul Falsafah Integrasi Ilmu, dan akan diterbitkan oleh penerbit Kuah insyaallah. Nah, buku Falsafah Integrasi Ilmu ini ada beberapa bab. Nah, editannya baru sampai bab 5, kedudukan wahyu dalam epistemologi ilmu pengetahuan Islam. Ya. Sampai poin E ya. Al-Qur'an merupakan wahyu. Di situ ada subjudul lagi 5 ya. Ada beberapa subjudul. Subjudul kelima berjudul Pembuktian Kebenaran Al-Qur'an sebagai firman Allah. Nah, di situ ada cabang lagi, ada sub lagi. A, prinsip eksklusi. Alhamdulillah sudah selesai diedit yang ini. Kemudian yang B, bantahan secara umum terhadap pendapat bahwa Al-Qur'an merupakan karya manusia. Nah, ini yang sedang diedit, masih dalam proses ya. Tapi kemudian saya teringat pada satu diskusi beberapa hari yang lalu di grup ateis bertanya Islam menjawab, itu ada pernyataan begini. Mana tadi? Pernyataan bahwa begini, Al-Qur'an itu kan menantang bangsa Arab, bahkan menantang seluruh umat manusia untuk membuat yang serupa Al-Qur'an kalau kemudian masih meragukan kandungan Al-Qur'an ya. Masih meragukan bahwa Al-Qur'an berasal dari Allah ya. Nah, di sini kemudian ada gugatan bahwa apanya yang harus ditantang gitu. Tantangan Al-Qur'an itu tidak memiliki ukuran yang jelas, kata dia. Ya, ada seseorang yang mengatakan begitu. Tantangan Al-Qur'an itu tidak memiliki ukuran yang jelas, subjektif sekali gitu. Subjektif sekali. Nah, benarkah pernyataan ini? Ini saya sempat menyatakan di beberapa kesempatan ya, termasuk di launching antologi puisinya Khot kemarin, bahwa pernyataan bahwa tantangan Al-Qur'an itu ukurannya tidak jelas, subjektif sekali, itu seperti saya ketika melihat videonya Alif Ba Ta. Barangkali ada teman-teman yang sempat tahu ya, sempat mengenal Alif Ba Ta yang sangat viral di YouTube ya, terutama itu saya melihat ada beberapa videonya di Facebook, ada yang mengunggahnya di Facebook. Itu dia sedang main gitar, kemudian ditonton ya, dilihat, didengarkan oleh para musisi tingkat dunia. Dan ternyata para musisi tingkat dunia ini kemudian terkagum-kagum gitu. Wah, kok bisa gitu. Alif Ba Ta memainkan itu para musisi tingkat dunia itu terkagum-kagum. Kenapa bisa begitu? Kok bisa ya? Hebat sekali, dan seterusnya itu terkagum-kagum. Nah, apa keistimewaan Alif Ba Ta sehingga kemudian dikagumi oleh para musisi tingkat dunia itu? Nah, di sini kemudian adalah sesuatu yang tidak bisa saya jawab. Kenapa? Orang cuma main gitar gitu kok. Cuma main gitar, ya biasa aja kan, orang main gitar biasa saja. Apa istimewanya? Saya tidak tahu.
keistimewaannya. Ya. Kenapa saya tidak tahu keistimewaannya? Itu karena saya memang tidak pandai bermusik, ya, tidak pernah bisa main gitar, juga tidak pernah kemudian mendalami ilmu tentang musik, tidak pernah membanding-bandingkan antara musik satu dengan musik yang lain, tidak pernah membanding-bandingkan antara pemain gitar yang satu dengan pemain gitar yang lain. Tidak pernah, makanya saya tidak bisa kemudian merasakan apa keistimewaannya. Saya tidak bisa menjelaskan apa keistimewaannya. Ya, sehingga kemudian saya bisa mengatakan, atau saya akan mengatakan bahwa musisi-musisi itu sudah melakukan suatu sikap yang subjektif gitu. Tidak punya ukuran. Cuma kayak gitu aja kok. Ukurannya apa? Tidak jelas kan. Itu karena saya tidak paham. Tapi karena bagi orang-orang yang tahu musik gitu, ya, pernah belajar tentang musik, ya, membanding-bandingkan antara satu musisi dengan musisi yang lain, dia akan paham. Apa ukurannya gitu. Ya. Dan itu kemudian menjadi tidak subjektif lagi. Ya, demikian juga Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ukuran ketika Al-Qur'an menantang orang-orang Arab khususnya, ya, ketika itu untuk mendatangkan satu surat yang semisal Al-Qur'an, itu orang-orang Arab sudah paham, ya, ukurannya apa, ya, kriterianya yang bisa yang melebihi Al-Qur'an itu yang bagaimana, itu mereka paham. Ya, kita saja yang kemudian tidak paham. Dia saja yang kemudian yang menuduh tantangan Al-Qur'an itu tidak memiliki ukuran yang jelas, itu ya karena tidak paham gitu. Satu, tidak paham bahasa, ya, bahasa secara umum, ya. Karena bahasa manusia satu, bahasa bangsa satu dengan bangsa yang lain itu berbeda-beda. Kualitasnya masing-masing punya perbedaan. Bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu kualitasnya berbeda. Bahasa Inggris dengan bahasa Arab dengan bahasa India itu kualitasnya berbeda-beda. Ya. Kalau kemudian kita tidak paham tentang bahasa satu dengan bahasa yang lain, ya wajar kemudian menyatakan bahwa ukuran tantangan Al-Qur'an itu tidak jelas, subjektif, ya. Hanya kemudian terdengar rimanya sama, kemudian kita menyatakannya indah dan seterusnya. Itu karena kita tidak paham gitu. Makanya kalau kemudian kita mau tahu, ya, ukuran yang jelas tentang tantangan Al-Qur'an itu ya jalan satu-satunya adalah mendalami bahasa, baik bahasa secara umum, ya, khususnya kemudian bahasa yang menjadi media Allah menyampaikan firman-Nya itu, yaitu bahasa Arab. Gitu. Nanti akan tahu gitu. Di sana nanti ada kriteria-kriteria, ada fasahah, ada az-zikr wal hadzf, kemudian ada al-waqf wal ibtida dan seterusnya. Banyak sekali. Kemudian ada al-haqiqi, al-majaz, ya, ada al-bayan, al-ma'ani dan seterusnya. Banyak kemudian kriteria-kriteria yang bisa mengukur sejauh mana kualitas suatu karya, ya, termasuk kemudian membandingkan Al-Qur'an dengan karya yang lainnya. Jadi ini tidak subjektif, ya. Subjektif, hanya saja kemudian kita perlu ilmu, ya, perlu bekal untuk bisa mengetahui ukuran-ukurannya gitu. Dan ini semua bidang begitu. Tidak hanya dalam bidang bahasa dan sastra dan juga yang berkaitan dengan kemukjizatan Al-Qur'an, semua hal begitu. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ini masih ada beberapa hal lagi yang semoga ke depan sempat bisa saya ulas. Untuk sementara ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.